Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ummahatul muslimah, ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali melanjutkan pengajian setiap Senin pertama. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini selain menambah ilmu, menambah rasa takut kita kepada Allah, meningkatkan keimanan kita, dan sudah pasti menambah bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang pintar itu adalah orang yang selalu mengingat kematian, dan aktsaruhum lima ba'dal mauti isti'dadan. Ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, siapa mukmin yang paling utama? Ayyul mu'minu afdal? Mana mukmin yang paling utama? Mukmin yang paling utama adalah mukmin yang paling bagus akhlaknya. Setelah itu beliau kembali ditanya oleh orang yang sama, siapa mukmin yang paling cerdas? Mukmin yang paling pintar? Mukmin yang paling pintar adalah orang yang banyak mengingat kematian. Wa aktsaruhum lima ba'dal mauti isti'dadan. Setelah banyak mengingat kematian adalah memperbanyak bekal untuk hidup sesudah mati. Apalagi ketika usia sudah di atas 40 tahun. Sudah ada yang 40, Bu? Ya? 60 ya. Tapi ngajinya kayak umur 25 lah. Ya. Ngajinya semangat, ya, nyatat, ya, nyatat, tapi nggak tahu di rumah dilihat lagi nggak catatannya. Insya Allah. Paling banyak mengingat kematian, ya, terutama ada orang ditanya, seorang ulama ditanya, "Kam umruka ya Syekh?" Berapa umurmu hai Syekh? Dia menjawab, umur saya sudah 60 tahun. Lalu oleh orang yang bertanya dikatakan kepada Syekh, berarti sebentar lagi kamu akan sampai. Ya, sebentar lagi akan sampai. Sampai kemana, Bu? Ke kuburan. Ya, masuk ke dalam kubur. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Sekarang mau enggak? Saya doakan sekarang, mau enggak? Mudah-mudahan husnul khotimah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna
min khizyid dunya wa adzabil akhirati. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirati. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirati. Nah, ini doa agar kita finish dengan baik, alias husnul khotimah. Ini doanya, Bu. Ya. Ini doanya. Ya. Kenapa, Bu? Kalau kita hafal doanya tapi perbuatan kita nyalain yang sama aja kan, Ustaz. Kalau perbuatan baik tapi enggak, kita hafal doanya Ustaz, tapi perbuatan kita enggak baik. Ya, paling tidak dengan doa itu kita berbuat baik. Ya. Karena doa itu memotivasi. Ya. Atau sebaliknya, enggak baik tapi berdoa, atau baik tapi tidak berdoa. Ya, dua-duanya tidak baik. Orang baik mesti berdoa, orang yang tidak baik juga mesti berdoa. Siapa tahu nanti berubah jadi baik. Ya, ini doanya. Ah? Ulangi lagi. Ya. Ada hadiahnya enggak nih? Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna, pakai ji, wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirati. Lagi. Ya. Sudah hafal belum? Hafalkan nih. Baca waktu sujud dalam sholat. Ya, baca dalam sujud dalam sholatnya. Ketika sujud, terutama sujud sholat tengah malam. Ya Allah, perbaikilah akhir setiap urusanku. Selamatkan aku dari fitnah dunia dan azab di hari akhir. Ya, nah, ini puncak dari keinginan kita. Husnul khotimah, mati masuk syurga. Udah mau apa lagi? Ya, selesai sudah. Pulang kita, ayo. Ya, Ibu yang Allah muliakan, tema kita biasanya membaca kitab Ad-Da' wad-Dawa. Tapi pada hari ini kita diminta membahas tentang dua tema, dipilih satu, sabar atau Ramadan. Maka saya memilih tema kita adalah tentang Ramadan. Berapa hari lagi, Bu, Ramadan? 34 hari lagi. Sudah sangat dekat. 34 hari. Ya. Kalau rindu Ramadan itu tahu dia. Ibu rindu Ramadan enggak? Ya. Paling tidak rindu baju barunya lah. Ya. Apalagi para pedagang. Wah, senang sekali kalau udah bulan Ramadan. Ya. Kemarin saya habis ceramah mampir Tanah Abang, alhamdulillah mulai ramai lagi. Ya. Senang banyak orang. Nah, di dalam Al-Qur'an, Ibu, surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 12 bulan yang ada di sisinya. Bulan apa saja, Bu? Muharram. Terus Muharram, Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab,
Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, dari 12 bulan ini ada 4 bulan haram, 4 bulan utama. Apa saja, Bu? Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini disebut dengan arba'atun hurum. Ya, 4 bulan haram. Ya, dari 4 bulan ini ada 2 bulan haji. Ini Zulqa'dah dan Zulhijjah. Bulan haji itu ada 3, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Bentar lagi. Ada yang mau berangkat haji tahun ini, Bu? Ada jamaah kita nggak yang haji tahun ini? Ya. Mudah-mudahan sehat semua. Ya, Allah permudah semua urusannya. Dan sekarang memang agak susah ya. Kalau ada keluhan dikit, ya belum boleh pelunasan ya. Saya doakan ibu-ibu yang berangkat haji, mudah-mudahan Allah jaga jantungnya, ya, Allah jaga kesehatannya. 4 bulan haram, termasuk dalamnya adalah bulan Rajab. Hari ini kita masuk ya bulan Rajab, pekan terakhir. Kurang lebih 4 hari lagi kita akan melewati bulan Rajab, lalu masuk bulan Sya'ban. Nah, Sya'ban itu adalah gerbang Ramadan. Ya, ketika kita berada dalam bulan Sya'ban, berarti kita sudah berada di gerbang, tinggal dibuka saja. Begitu buka, masuk Ramadan. Ya. Oleh sebab itulah setiap muslim diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bagaimana kaifa istiqbal syahri Ramadan. Bagaimana dia menyambut bulan Ramadan. Ya. Bagaimana menyambut bulan Ramadan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaqbilu syahra Ramadan bi suratin khassatin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali akan dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, beliau mempersiapkan diri dengan persiapan yang khusus. Ya. Yang nanti diikuti oleh sahabat, oleh murid-muridnya. Di antara bentuk persiapannya adalah selalu berdoa. Bahkan doa mereka itu 6 bulan sebelum Ramadan. Ya. Doa kaitannya dengan Ramadan ada 2. Sebelum Ramadan meminta kepada Allah dipertemukan dengan bulan Ramadan, agar Ramadan dipertemukan kepada mereka. Itu mereka panjatkan selama 6 bulan sebelum Ramadan. Ya Allah, doa mereka, sampaikan kami ke bulan Ramadan, sampaikan Ramadan kepada kami, dan terima ibadah Ramadan kami. Ya, itu doa para sahabat. Tapi kemudian berkembang belakangan sejak bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya, ini tidak pernah didoakan oleh Nabi, oleh para sahabat, tapi datang belakangan. Ya, jauh sebelum sesudah para sahabat. Ya, tapi tidak apa-apa, asal tidak diyakini itu bukan dari Nabi. Ini bukan doa dari Nabi. Ya, tapi berdoa seperti itu sah-sah saja. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Tapi doa yang diajarkan oleh para sahabat itu 6 bulan sebelum Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Itu doanya. Sudah hafal belum? Sudah pernah dibaca belum? Aduh. Rindu Ramadan tidak, Bu? Nah, itu doanya tuh tiap hari. Allahumma sallimni ila Ramadan
wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Artinya, ya Allah, sampaikan saya ke bulan Ramadan, sampaikan Ramadan kepada saya, terimalah ibadah Ramadan saya ya Allah. Berapa bulan mereka berdoa, Bu? 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Begitu mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan, mereka tidak akan menyia-nyiakannya beribadah dengan sekuat tenaga. Masuk bulan Syawal, 6 bulan kembali mereka berdoa kepada Allah. Apa doa mereka? Terima ibadah Ramadan kami ya Allah. 6 bulan mereka berdoa seperti itu sesudah bulan Ramadan. Ya, 6 bulan sebelum, 6 bulan sesudah. Ya, 6 bulan sebelum berdoa dipertemukan, 6 bulan sesudah Ramadan berdoa, ibadah Ramadan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falam yakun istiqbaluhu kastiqbali sairi syuhur. Ya, persiapan Nabi menyambut datangnya bulan Ramadan berbeda dengan yang Nabi lakukan kepada bulan-bulan yang lain. Dipertemukan dengan 4 bulan utama itu nikmat. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ya, itu nikmat dipertemukan. Karena dalam tafsir para ulama ketika bahas surat Taubah 36, tafsir Al-Baghawi, ibadah di bulan-bulan haram itu pahalanya dilipat gandakan. Demikian juga dengan dosa. Ya, dosa juga itu dilipat gandakan di bulan Rajab ini. Ya, makanya harus jaga lisan kita. Ya, terutama sekarang ini lisan banyak bicara tentang politik nih. Ya, ini hati-hati. Hati-hati, ya. Yang menang mereka, jangan sampai kita yang dosa. Ya, bukan kita tidak peduli politik, ya, boleh. Ya, pilih pemimpin yang tidak kekanak-kanakan. Ya, itu ada doanya juga. Ya, Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyan was sufaha. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari pemimpin yang kekanak-kanakan dan bodoh. Itu doa riwayat Imam Bukhari. Ya, besok gunakan hak pilihnya kalau mau digunakan, tapi minta kepada Allah mudah-mudahan bukan pemimpin yang kekanak-kanakan yang Allah hadirkan. Tapi jangan sampai kita banyak ngomong, fitnah, ya, membuli, merendahkan pilihan yang lain. Mereka yang menang, kita yang dosa. Apa untungnya buat agama kita? Ya, makanya hati-hati selama kita ini masih dalam bulan Rajab. Ya, nah, perjumpaan dengan 4 bulan ini utama, tetapi Nabi lebih bangga, lebih bahagia ketika dipertemukan dengan bulan Ramadan. Maka Nabi sangat senang, Nabi sangat bahagia. Oleh sebab itulah ketika dipertemukan dengan bulan Ramadan, selalu Nabi sampaikan kepada para sahabat, atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Ya, bulan yang diberkahi. Tidak bagus kalau disebut bulan berkah atau Ramadan Karim, itu kurang bagus. Karena Karim itu Allah. Ya, berkah itu dari Allah. Ya, Ramadan itu diberkahi. Namanya mubarakun. Jadi kalau ada Ramadan Karim, itu tidak bagus dalam kajian akidah. Karena Karim itu nama dan sifat Allah. Ya, maka Nabi menggunakan kata syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi.
Nah, berkah itu artinya apa, Bu? Apa doa ketika kita menghadiri pernikahan? Barakallahu laka wa baraka alaika. Berkah artinya apa? Berkah itu artinya bertambah kebaikan. Maka pasangan suami istri mestinya setelah menikah lebih dekat kepada Allah. Ya. Kalau ada pasangan suami istri, ya, subuh pertama suaminya tidak ke masjid, itu kurang berkah. Ya, malam pertama tidak ke masjid, ya, itu nggak berkah. Kenapa? Berarti dia, ya, apa, Bu? Ibu pengen lagi kayaknya ibu nih. Udah tua, Bu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, syahrun mubarak, bulan yang diberkatinya, di dalam bulan itu penuh dengan kebaikan. Ya, penuh dengan kebaikan. Maka nanti akan kita sebutkan kisah-kisah bagaimana kebaikan mereka, bagaimana mereka baca Quran, bagaimana mereka sedekah dan seterusnya di bulan Ramadan. Faradallahu alaikum siyamah. Allah wajibkan kepada kalian berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu surga. Ya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu neraka. Ya. Makna dibuka pintu surga itu, Bu, di bulan Ramadan itu sangat mudah orang masuk surga jika dia mau. Ya. Walaupun dibukanya pintu surga itu tidak hanya bulan Ramadan, setiap zuhur. Ya, maka kita disuruh sholat 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur. Kenapa? Bertepatan dengan dibukanya pintu surga. Ya, nah kerjakan 4 sebelum, 4 sesudah. Ya. Selain akan dimasukkan ke surga, juga Allah haramkan orang masuk neraka. Orang yang sholat 4 sebelum, 4 sesudah zuhur. Ya, man hafaza ala 4 raka'atin qabla az-zuhri wa 4 raka'atin ba'daha harramallahu 'alan nar. Siapa yang menjaga secara rutin 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, Allah haramkan dia masuk neraka. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Bu, berapa rakaat qabliyah ba'diyah zuhurnya? 4-2. Bagus. 4-4-2 berarti 10 ya? 10. 4 zuhur, 4 sebelum, 2 sesudah. Berarti 12. Ya, 10 ya, 10. Yang bagus itu 12. Itu lebih bagus. 10 udah bagus. Ya. Maksud saya dengan zuhurnya itu. Tapi kalau sunnah yang bagus itu 12 rakaat. Lebih bagus lagi 16 rakaat. Nah, 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur, 2 sebelum subuh, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Itu berapa rakaat? 12. Nah, ditambah 4 sebelum asar. Rahimallahu abdan man shalla arba'an qabla al-asri. Allah sayangin siapa? Seorang hamba yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Tidak terlalu diberatkan, tapi jaminannya disayang Allah, Bu. Ya, mau nggak disayang Allah? Disayang suami mau nggak? Ya, Bang masih punya, Bu. Ya, ini yang nyayang Allah, Bu. Walaupun tidak diberatkan, ya, tidak terlalu diberatkan. Nah, yang diberatkan itu memang 12. Ya. Nah, kalau mau lebih lagi 4 sebelum asar ditambah 2 sesudah zuhur. Jadi semua berapa? 12 ditambah 4, 16. Tambah sesudah zuhur lagi 2 berarti 18.
Ya. Di semua 18. Tapi yang diberatkan, saya ulangi, yang diberatkan namanya sunnah muakkadah itu 12. Yang 6 lainnya itu bonus saja. Yang mau silahkan, tidak mau juga tidak apa-apa. Ya. Oke, masih ada mau ditanya sebelum lanjut ke Ramadan lagi? Salam. Kadang-kadang kalau kita ada kebutuhan atau apa, kita suka tinggalkan menjadi cuma 4-2. Biasanya kita ngerjain 4-4. Ya. Tapi karena ada kebutuhan kita suka ngerjain. Tidak apa-apa, karena yang 2 sesudahnya itu sudah diberatkan. Ya, yang diberatkan itu 4 sebelum, 2 sesudah. Itu yang diberatkan. Tapi kalau ada kelenggang waktu, kesenggangan waktu, ya ditambah nggak apa-apa. Jaminannya Allah haramkan masuk neraka. Itu jaminannya, Bu. Jaminan Allah melalui lisan Nabi, bukan jaminan bansos dari presiden. Ya, dapat nggak, Bu? Dapat nggak? Ya. Ya. Ini jaminan Rasul loh. Ya, walaupun tidak diberatkan. Monggo. Nah, ketika kita menjamak sholat, semua gugur sholat sunnah kecuali qabliyah subuh. Tuh, ya. Misalkan di jamak nih, ibu pergi kemana? Ya, rekreasi, buat cucu. Ya, jamak. Zuhur asar tidak ada ba'diyah zuhur. Jamak maghrib isya tidak ada ba'diyah maghrib, tidak ada ba'diyah isya. Subuh nggak ada jamaknya, maka tetap ada qabliyah subuh. Nah, demikian. Ada yang lain silakan. Kalau qabliyah maghrib sama qabliyah isya Qabliyah maghrib, qabliyah isya ada. Suatu ketika sahabat ke masjid, dikira Nabi dan dikira sahabat ini sudah sholat maghrib. Kenapa? Karena seluruh sahabat sholat qabliyah maghrib. Ya, ternyata bukan sholat maghrib tapi qabliyah maghrib. Ya, ada hadisnya. Demikian juga dengan qabliyah isya, hadisnya sahih. Ya, antara azan dan iqamat ada dua rakaat, tapi kedudukannya tidak sama dengan 12 tadi. Tapi semua qabliyah ada. Qabliyah zuhur 4, qabliyah subuh 2, qabliyah asar 4, qabliyah maghrib 2, qabliyah isya 2. Tapi yang diberatkan hanya 2, qabliyah zuhur dan qabliyah subuh. Qabliyah maghrib isya asar jika kau mau kerjakan, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi ada. Yang lain silakan. Monggo, Bu. yang 4 sebelum asar itu apa langsung? Dua-dua. Kalau saya bisa mengerjakan bahwa itu sholat wudu, dua lagi sholat sunnah. Iya, tidak apa-apa. Tapi prinsip sholat sunnah itu dua rakaat salam, 2 rakaat salam. Ada yang lain? Monggo. Rugi, Bu. Karena tidak dosa, rugi. Karena ba'diyah isya itu sunnah muakkadah. Ya, jaminannya itu 12 rakaat. Man shalla fi yaumi wa lailatin 12 raka'atin banallahu lahu qisran fil jannah. Barang siapa salat setiap hari siang malam 12 rakaat, Allah masukkan dia ke surga dan Allah bangunkan istana baginya di surga. Kalau tidak sempurna, ya nggak ada istananya. Ya. Berarti hanya 10. Ya. Masuk surga dan ada istana. Ya. Maka rugi kalau tidak dikerjakan ba'diyah isya. Nah, yang benar ibu ba'diyah isya, sesudah itu witir 3 rakaat. Jam 3 bangun lagi, tidak usah sholat witir, cukup sholat tahajud. Demikian. Ada yang lain silakan.
Monggo Ibu. Mengenai sholat, saya belajar pakai hadis Bulughul Maram Iya. sama etika seorang muslim, bahwa sholat itu dua ba'da sholat sunnah, ada qobliyah. Duhur itu ada ba'da, ada qobliyah. Dan asar itu nggak ada sesudah. Iya. Maghrib itu nggak ada sebelum, adanya sesudah. Dan isya itu nggak ada sebelum, adanya sesudah. Kalau subuh ada sebelum. Iya. Di Bulughul Maram begitu Ustaz. Kalau Ustaz dari yang membolehkan itu, maaf saya pengen tanya hadisnya apa gitu Ustaz? Iya, Bapak Ibu. Iya, maaf Ustaz. Untuk sholat asar hadisnya, rahimallahu abdan man shalla qablal asri arba'a raka'atin. Ya, saya bukakan teks ya. Maaf yang saya tanya hadisnya dari Ya. Maram bukan? Bukan. Bukan ya? Bulughul Maram itu saya mohon maaf, Iya, maaf. saya belajar 4 tahun di Persis. Saya belum di Persis, Bu ya. Saya pakai kitab Bulughul Maram. Iya. Bulughul Maram itu bukan kitab rawi, tetapi dia kumpulan hadis. Ya. Nah, rahimallahu abdan itu riwayatnya saya baca teks lengkapnya ya. Rahimallahu amran salla arba'an qablal asri. Hadis ini sahih. Allah sayangi seorang hamba yang salat 4 rakaat sebelum asar. Ya. Memang di kitab Bulughul Maram itu dianggap lemah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dianggap lemah. Tetapi secara umum mayoritas ulama mengatakan la ba'sa bih jayyid hadisun sahih. Ya. Jadi tidak apa-apa, hadisnya dianggap hadis yang sahih. Tapi di kitab Bulughul Maram itu oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani hadisnya dianggap lemah, tapi dikuatkan oleh ulama yang lain. Ya. Adapun yang qabliyah maghrib, ya. Nah, ada yang kategorinya dikuatkan, ada yang tidak apa-apa. Tidak dikerjakan juga bagus. Yang qabliyah zuhur itu namanya qabliyah muakkad. Qabliyah yang diberatkan. Qabliyah subuh, qabliyah muakkad. Adapun maghrib, isya, asar itu bagi yang mau saja. Tidak mau juga tidak apa-apa. Ya, tidak ditekankan. Makanya sholat sunnah qabliyah ba'diyah itu ada 2, Bu. Ada muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang muakkad ada berapa? 12. Yang tidak muakkad 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isya, 4 sebelum asar, ditambah 2 sesudah zuhur. Itu yang tidak muakkad, bagi yang mau saja. Nggak mau tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau mau lebih bagus. Ya. Sebentar, saya ingin nyelesain dulu yang Ibu itu ya. Itu di kitab Bulughul Maram hadisnya ada, Bu. Cuma oleh Ibnu Hajar dianggap lemah. Ya. Nah, sekarang maghrib. Ittafaqal ulama ala anna bainal adzan as-subhi wa iqamati sunnatul fajr. Ya, kalau antara azan dan qomat itu namanya sunnah fajar, antara azan zuhur namanya qabliyah zuhur, antara azan maghrib dengan qomat itu namanya qabliyah maghrib. Tetapi kedudukannya tadi saya ulangi, bagi yang mau saja.
tidak mau tidak tercela. Makanya ibu saya bilang, habis sholat isya langsung witir, rugi ibu. Ibu tercela, tapi tidak dosa. Tapi kalau tidak dikerjakan yang sebelum maghrib, tidak tercela. Ya, tidak tercela, juga tidak rugi. Ya, kalau mau, lebih bagus. Itu bu, ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Yuk, sama-sama. Monggo, yang lain. Sebentar. Ya, Pak Bu? Kenapa, Bu? Kalau qabli asar itu boleh 2, boleh 4. Kalau dia kerjakan 2, hadisnya umum. Antara azan dan iqamah ada 2 rakaat. Tapi kalau mau pakai hadis khusus, berarti hadis yang Allah sayangin orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Itu hadis khusus. Tapi kalau dia hanya 2, hadis umum. Antara azan dan iqamah ada 2 rakaat. Kalau mau 2 boleh, 4 boleh. Tapi dua-duanya tidak diberatkan. Iya. Qabliyah itu artinya sholat sebelum. Ya. Yang dikerjakan antara azan dan iqamah. Ya, memang nggak ada yang dianjurkan, yang diberatkan nggak ada, tapi sholatnya ada. Saya ulangi bagi yang mau. Demikian. Ustaz, habis sholat qabliyah subuh kita nggak ada doa apa-apa? Ada. Qabliyah subuh nggak ada, doa umum saja. Doa antara azan dan iqamah. Adapun sesudah subuh ada doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Seluruh sebelum sholat nggak ada doanya, tapi ada doa antara azan dan iqamah. Doanya bebas, ya, doanya bebas, dan tidak ada zikir-zikir yang dibaca pakai pengeras suara. Tidak ada nyanyi-nyanyian, tidak ada yang diajarkan Nabi. Yang ada itu tenang saja, masing-masing berdoa. Demikian. Doanya apa? Bebas. Ya, bebas doanya. Yang mau nambah istri doanya boleh, ya. Nambah suami haram, ya. Tapi kalau udah meninggal lah boleh. Tapi 70 masih pengen, aduh nggak usah lah. Ya, fokus ibadah aja udah. Ada yang lain silakan. Ya, monggo. Kalau subuh Fatihah doa. Baca Fatihah saja. Salat subuhnya dia bacanya surah apa? Coba pelan-pelan. Ibu kalau sholat fajar, salat sebelum azan itu nggak ada, Bu. Adanya sesudah azan. Itulah yang disebut dengan qabliyah fajar itu. Qabliyah fajar itu ya sama dengan qabliyah subuh. Sama kedudukannya, ya. Tidak ada yang namanya salat fajar. Salat fajar itu ya salat tahajud dan witir. Ibu pertanyaannya apa tadi? Saya nggak sholat sunnah, tapi sholatnya sholat sunnah fajar. Sebelum azan. Sebelum azan. Itu sama. Yang disebut sholat fajar itu ya sholat qabliyah subuh. Itu kedudukannya. Jadi tidak tepat 2 kali sholat. Sholat sebelum azan dan sholat sesudah azan. Karena itu satu sholat, 2 nama. Boleh disebut sholat fajar, boleh disebut qabliyah subuh. Kedua-duanya itu ya 2 rakaat. Namanya 2, amalannya 1. Ya. Oke, monggo. Sebentar. Ibu sudah terjawab? Ya. Apa bacaan qabliyah subuh, Bu?
Qul ya kafirun Al-Ikhlas. Ya. Oke, yang lain. Ini soal Ramadan ditinggal dulu jadinya. Monggo enggak apa-apa. Hah? Sebentar, ini terakhir. Hanya boleh dilakukan orang yang berdiam di masjid ya Ustaz. Laki-laki, perempuan boleh sholat di rumah langsung dia mengerjakan. Ulama mengatakan boleh, tetapi keutamaannya tidak sama dengan yang ke masjid. Ya, Menunggu waktunya kan agak sama. ya Ustaz, tapi boleh kemana-mana dulu. Oh, tidak boleh, harus di tempat. Ya, kembali ke tema ya. Ibu yang Allah muliakan, bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, Allah wajibkan kepada kalian berpuasa, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan syaitan dibelenggu. Ya, wa sufidatis syayatin, syaitan dibelenggu. Itu maknanya apa? Maknanya itu di bulan Ramadan itu nuansa dosa sangat sedikit. Ya, nuansa maksiat itu sangat kecil. Ya. Bagaimana dengan ungkapan syaitan dibelenggu? Ada yang berpendapat seluruh syaitan dibelenggu. Ya, kalau seluruh syaitan dibelenggu, kenapa masih ada yang berdosa? Ya, maka maknanya itu embahnya syaitan. Ya. Atau syaitan dari bangsa jin yang dibelenggu semuanya. Tapi syaitan itu ada dua. Ada syaitan dari bangsa jin, ada syaitan dari bangsa manusia. Ya. Nah, ditambah lagi sifat syaitan ada. Dia bukan bangsa, tapi jenis syaitan gepeng. Apa syaitan gepeng? HP. Ya, itu jenis sifatnya sama. Karena yang namanya setan itu mengganggu, menyesatkan, membawa orang berbuat dosa. Nih, HP nih HP. Ini setan gepeng. Ya. Nah, itu maknanya. Dibelenggu. Ibu yang Allah muliakan, maka setiap mukmin mesti bergembira ketika dia dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sampai-sampai ada hadis lemah, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu 'alan niran. Siapa yang bahagia dengan perjumpaan bulan Ramadan, Allah haramkan dia masuk neraka. Ini hadis maudhu, tidak benar hadisnya. Ya, kalau kita katakan itu dari Nabi, dosa besar kita. Tapi benar, kita mesti gembira jumpa dengan bulan Ramadan. Mesti senang kita, Bu. Ya, setiap orang senang jumpa dengan Ramadan. Cuman senangnya itu beda-beda dasarnya. Ada yang bahagianya ketemu Ramadan karena nuansa ibadah. Ada yang bahagia ketemu Ramadan karena dagangannya akan laris. Beda-beda. Yang dinilai oleh Allah adalah bahagia karena ibadah. Bagaimana kalau saya berdagang? Ya sah-sah saja. Ya, yang paling bahagia juga sekarang nih para travel umroh. Kenapa? Banyak orang umroh di bulan. Boleh, nggak terlarang. Tapi yang paling utama gembira karena ibadah. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana kita tidak gembira? Bagaimana kita tidak bahagia? Kita akan dipertemukan dengan bulan Ramadan, di dalamnya ada Lailatul Qadar. Nah, ada satu hadis, dua orang bersaudara datang dari Mekah ke Madinah. Ya, ini hadisnya sahih dari sahabat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kana rajulani min balayah, ya, ada dua orang bersaudara berangkat ke Madinah. Ya, sesudah kedua-duanya masuk Islam, berangkat ke Madinah, ya, masuk Islam, pastashhada. Setelah keduanya masuk Islam, dua-duanya beribadah, tapi yang satu lebih semangat.
Ya, ini saudara. Yang satu lebih semangat, yang satunya ya biasa-biasa saja. Sehingga yang semangat ini ikut perang mati syahid. Ya, ikut perang lalu mati syahid. Nah, saudara yang satu meninggal tahun depannya. Ya, meninggal tahun depan. Begitu kadang-kadang orang kalau bersaudara itu jarak meninggalnya tidak terlalu jauh. Orang sering sebut apa itu? Bahkan ada suami istri, suaminya meninggal 5 hari kemudian istrinya meninggal. Ya. Karena apa, Bu? Karena cinta, ya. Asal jangan budak cinta aja kita ini. Memang banyak kisahnya. Adik kakak tidak lama selangnya. Ya. Nah, ini terjadi setahun kemudian meninggal. Tetapi Bu, yang Allah muliakan, sahabat Thalhah suatu malam dia bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat yang lebih dulu masuk surga yang meninggalnya belakangan. Padahal ibadahnya tidak sehebat yang pertama. Yang pertama itu mati syahid. Yang meninggal setahun kemudian meninggalnya biasa-biasa saja. Tapi Bu, mana yang lebih dulu masuk surga? Yang meninggal setahun kemudian. Tuh, heran tuh Thalhah. Sampai ketemu Nabi nanya, saya heran ya Rasul. Apa yang kamu herankan? Saya mimpi ketemu, di dalam mimpi itu melihat 2 orang yang baru masuk Islam itu, ya, yang saya herankan, yang lebih dulu masuk surga itu yang meninggal setahun kemudian, padahal ibadahnya apa tadi? Biasa. Dan meninggalnya pun bukan mati syahid. Tapi dia lebih dulu masuk surga, Bu. Ini yang saya herankan. Apa alasannya ya Rasul? Kenapa? Kenapa kalian heran? Allah berikan dia kesempatan ibadah lebih lama. Maka itu nikmat umur panjang. Ya, nikmat umur panjang. Rajin ibadah. Ada yang mungkin biasa-biasa saja, tapi tetap ibadah. Ya, umurnya panjang, itu lebih utama. Makanya saya doakan ibu umurnya semua sampai 100 tahun lah. Sehat, Bu, sehat. Nah, sehat. 100 tahun sehat terus. Masih kuat baca Quran. Ya, 20 tahun lagi saya masih ngelihat ibu di sini duduk. Ya. Hartanya nambah banyak, ya. Ya, nggak apa-apa kan, Bu? Ya. Itu nikmat umur panjang. Nikmat umur panjang dan dalam beribadah. Mudah-mudahan ibu Allah panjangkan umurnya. Tapi dalam ketaatan. Tidak boleh kita doakan orang umur panjang, tidak boleh. Kalau tidak diikuti dengan ketaatan. Ya. Karena umur panjang itu 2. Umur panjang tambah maksiat, umur panjang tambah dekat dengan Allah. Ya. Hanya ada 2, nggak ada pilihan yang lain. Makanya kalau sudah tua, kita sampaikan pengajian sebelumnya, jangan bergaya seperti anak muda. Ini udah tua belum pakai jilbab, aduh, uban udah kemana-mana, ya. Jadi itu nikmat umur panjang, lebih dulu masuk surga. Tapi bukan sekedar umur panjangnya, kata Nabi. Dia ketemu bulan Ramadan. Nah, itu dia nikmatnya. Yang meninggal sudah selesai, udah di dalam kubur. Makanya ada sahabat Abdullah bin Mas'ud, ketika dia akan meninggal dia menangis. Ditanya, kenapa kau menangis? Saya menangis bukan karena kematiannya, tapi saya menangis ketika saya berada di kubur, saya tidak bisa lagi menikmati sholat malam. Ketika saya di dalam kubur, saya tidak lagi menikmati duduk di majelis ilmu. Ya, walaupun kuburnya nikmat, Bu, tapi ternyata lebih nikmat itu majelis ilmu. Makanya jangan coba-coba alpa, Bu.
ya, datang terus ke majelis ilmu, ya. Kenapa ini nikmat, Bu? Paling tidak terlupakan utang dalam waktu 1 jam ini, ya. Benar tidak? Ya. Paling tidak terlupakan soal politik lah, soal politik. Ya, kalau ke sini lagi keluar nanti paling tidak bicara politik lagi kan? Tapi paling tidak di sini kita fokus akhirat. Inilah kata Abdullah bin Mas'ud. Bukan kematian yang saya tangisi, ya, tetapi yang saya tangisi saya tidak bisa lagi membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Makanya selama masih hidup, mumpung masih ada kesempatan, banyak baca Quran. 1 hari 1 juz itu rasanya sangat kurang, Bu. Ya, makanya 1 hari 1 juz, jangan kurang 1 juz. Apalagi udah pensiun, udah pada pensiun belum? Bisa 1 hari 1 juz? Aduh, apa alasannya? Kenapa, Bu? Lebih bagus memang dibaca sama artinya. Iya. Nah, kalau sudah mentadaburi, itu lebih nikmat lagi. Jadi memang tingkat baca Quran itu beda-beda. Ada yang hanya mengejar bacaan yang banyak, itu bagus. Tapi lebih bagus lagi ditadaburi. Ya. Maka kalau sudah ditadaburi tidak bisa memang 1 juz. Ya. Nah, untuk bulan Ramadan kejar bacaan. Ya, kejar bacaan. Tapi ada 1 hari atau ada 1 waktu yang kita untuk mentadaburi. Misalkan sebelum sholat, sesudah sholat kita baca Quran. Nah, nanti mungkin setengah jam sebelum waktu berbuka kita tadabbur Al-Quran, ya, tadabbur. 5 menit sebelum azan tidak ada aktivitas, fokus berdoa, ya. Jadi itu kenapa dia lebih dulu masuk surga? Karena dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, ya. Maka nikmat ketemu Ramadan ini luar biasa, Bu, ya, luar biasa. Ketika orang dipertemukan dengan bulan Ramadan, ada puluhan juta manusia di dalam kubur yang pengen dikembalikan ke dunia untuk ketemu bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ibu dipertemukan Ramadan tahun ini, Allah, ya, dan sudah punya presiden baru. Ya, amin ya rabbal. Aminnya agak panjang, Bu. Amin ya rabbal alamin. Ya, sudah punya presiden baru 14 Februari insyaallah. Orang baik insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ibu yang Allah muliakan, ini nikmatnya ketemu bulan Ramadan. Ibadahnya mungkin biasa-biasa saja, dia meninggal bukan mati syahid, tapi Allah muliakan dia karena ibadah Ramadannya. Ya, karena ibadah Ramadan lebih dulu masuk surga. Ya, lebih dulu masuk surga. Subhanallah. Makin terus berdoa nih. Selama sebulan ini, ya Allah, pertemukan saya dengan Ramadan, ya Allah. Jangan remehkan doa, Bu. Ya, jangan remehkan. Terus doa sama Allah. Ya. Nah, Ibu yang Allah muliakan, sekarang adalah setelah kita dipertemukan dengan Ramadan, maka kita harus punya target-target. Nah, sekarang target kita apa? Tentu target yang pertama, target sholat malam 30 malam jangan lewati. Ya, boleh kalau perlu kita ke masjid. Ketika Ibu ke masjid, syaratnya aurat sudah tertutup dari rumah. Sebab ada kadang-kadang, ya, dari rumah dia tidak pakai jilbab, ditenteng apa? Mukenanya, itu nggak boleh. Yang kedua, ke masjid jangan pakai parfum. Pakai parfum sholatnya tidak diterima oleh Allah. Hadisnya sahih, ya. Tapi juga jangan busuk-busuk ke masjid, ya. Ya, sewajarnya saja. Jangan pakai parfum, tetapi usahakan mulut kita bersih, badan kita juga, ya, tidak mengganggu orang. Ini target pertama, sholat malam, ya, selama 30 malam jangan lewati. Kalau perlu sholat ke masjid, ya, jika syarat tadi terpenuhi,
Tapi tetap sebaik-baiknya perempuan di rumah. Itu sebaik-baiknya perempuan di rumah. Ya, tapi sesekali boleh sesekali, ya. Nah, khusus laki-laki suruh ke masjid. Ya, ibu jangan merasa bangga salat tarawih diimamin suami. Ya, itu suami seperti itu pakai mukena warna pink. Nah, kasih tuh. Kenapa? Itu laki-laki keperempuanan. Karena laki-laki mesti ke masjid. Ya. Yang kedua, targetnya adalah target khatam. Target khatam. Berapa kali? Paling tidak 4 kali lah sebulan. Itu sedikit, Bu. Sedikit. Imam Syafi'i, Bu, ini Imam Syafi'i, bukan saya. Bukan Imam Syafi'i sekarang, banyak juga Imam Syafi'i sekarang. Imam Syafi'i yang dulu itu 1 hari 2 kali khatam. Imam Syafi'i, Bu, ya, bukan Syafi'i yang di sono. Imam 2 kali 1 hari. Nah, kita besok ya 4 kali lah. 4 kali 1 bulan. Bisa, Bu, saya yakin bisa. Ya, apa, Bu? Ya udah, berarti dikurangilah 2 kali lah, 2 kali. Ya, Ibu masaknya berapa jam? Ya, masak berapa jam? 2 jam. Berarti masih ada 22 jam. Ngapain 22 jam? Hah? Panjang, kelamaan. Itu masalahnya. Ini ibu seneng jujur nih, ibu. Ya, 2 kali lah, 2 kali. Itu sedikit sekali, Bu. 2 kali itu sedikit. Ya, udahlah, nggak usah diturunin, 4 kali aja, 4 kali. Ya, atau cukup 1 aja, cukup 1. Ya, cukup 1 gimana? Ya, kesedikitan. Aduh, kasihan. Ya, iya. Tapi memang jangan sampai tidak khatam. Itu. Jangan sampai tidak khatam. Ya. Target yang ketiga adalah target menyelesaikan puasa full. Nah, cuman sebelum ibu masuk Ramadan, pastikan sudah tidak punya utang puasa lagi, ya. Tidak punya utang. Ini kesempatan terakhir bulan Sya'ban. Ya, kesempatan terakhir bulan Sya'ban. Nah, ibu yang Allah muliakan, apalagi targetnya? Tentu target amalan harian kita, doa yang banyak. Ada kesempatan doa. Yang pertama, waktu sahur. Ketika waktu sahur jangan manfaatkan cuci piring. Ya, ini sunnah. 20 menit sebelum azan subuh tidak ada aktivitas bersih-bersih. Ya, cuci piringnya besok saja, besok. Biarkan saja. Kenapa? Karena waktu sahur ini perbanyak istighfar, perbanyak berdoa, doa mustajab waktu sahur. Yang kedua, kesempatan berdoa di bulan Ramadan menjelang berbuka. Makanya itu yang saya bilang tadi, 30 menit sebelum azan tidak ada aktivitas dunia bersama Quran. 5 menit sebelum azan tidak baca Quran lagi, tapi angkat tangan. Sudah punya wudu. Ini harus kita catat baik-baik. Waktu sahur jangan bersih-bersih, jangan cuci piring, jangan, pokoknya tidak ada aktivitas waktu sahur. Ya, banyak baca istighfar. 5 menit sebelum azan subuh, ya, baca doa. Ya, doa sebaik-baiknya karena doa waktu sahur mustajab. Menjelang berbuka, ya, 30 menit sebelum menjelang maghrib tidak ada aktivitas dunia. Udah selesai ibu masak, ya? Emang masak berapa jam? Udah selesai lah, udah selesai. 30 menit sudah siap. Ini kadang-kadang ya 30 menit masih nyari masih nyari kolak gorengan, ya. Itu sia-sia. Ya. Nah, yang berikutnya ibu yang Allah muliakan, kenali ranjau-ranjau Ramadan. Terutama itu lisan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan, ya, ini harapan saya secara khusus, ya,
Pilpres ini cukup 1 putaran saja. Ya. Kalau 1 putaran berarti nanti Ramadan tidak ada bicara politik. Betul ya? Kalau masih ada, aduh kasihan. Anti fitnah sana, fitnah. Ya, bagaimana kita mau ngatamin Quran kalau masih sibuk kampanye? Ada tim ses nggak di sini, Bu? Nggak ada. Jangan, nggak usah ikut dah. Ya, nggak usah. Kalau mau milih boleh, tapi tidak usah sibuk ikut kampanye ya. Urusan yang mudah-mudah saja itu. Fokus ibadah saja. Ini udah bau tanah semua kayaknya nih. Ya, bener nggak? Bener. Udah bau kuburan. Ibu yang Allah muliakan, ada waktu terbaik kita berkhalwat dengan Allah. Apa khalwat artinya? Khalwat itu berduaan dengan Allah. Waktu terbaik berduaan dengan Allah itu penting, terutama zaman sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah. Ya, fitnah media sosial, fitnah tetangga. Maka Rasul katakan ada 3 orang yang sangat dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai 3 kelompok manusia. Yang pertama adalah at-taqiyah, orang yang hati-hati dalam hidupnya. Yang kedua al-ghaniyah, orang yang selalu merasa cukup atas pemberian Allah. Nah, yang ketiga adalah al-khafiyah. Apa al-khafiyah? Orang yang selalu menyembunyikan jati dirinya. Ya. Ada 3 orang yang sangat dicintai oleh Allah. 3 golongan manusia, hadis sahih ya. Yang pertama at-taqiyah. At-taqiyah. Apa taqiyah? Orang yang hati-hati, kalau mau ngomong hati-hati, kalau ngelihat sesuatu hati-hati. Ya. Kalau mau jalan kemana hati-hati, bukan hati-hati takut jatuh, tapi hati-hati jangan-jangan yang akan didatangi tempat maksiat. Ya, itu namanya hati-hati. Kalau ngomong itu manfaat apa tidak? Ya. Saya kemarin baca tafsir Ibnu Katsir surah Qaf ayat 18. Setiap ucapan kita ada raqib, ada atid. Ada kisah begini, Bu. Sebelum saya lanjutkan ini yang tadi itu. Ada ulama namanya Imam Ahmad bin Hambal. Ketika dia sakit, orang sakit identik apa, Bu? Ngeluh kan? Merintih tidak? Aduh. Ya. Begitu dikatakan kepada kisah tabi'in namanya Taus bin Kaisan, setiap ucapan dicatat oleh malaikat termasuk suara rintihan. Maka mulai saat itu dia tidak pernah merintih lagi. Kalau rintihan, pahala apa tidak? Tidak. Maka mulai saat itu sampai dia meninggal tidak pernah merintih lagi. Ya, kenapa, Bu? Ya istighfar saja dia. Ini Imam Ahmad, Bu, bukan saya. Ya. Kalau kita ya susah. Ya. Susah. Saya ingin katakan, hati-hatilah kita setiap mengeluarkan ucapan, terlebih nanti di bulan Ramadan. Yang kedua, selalu merasa cukup atas pemberian Allah. Nah, ini yang ketiga, selalu menyembunyikan jati diri. Selalu menyembunyikan jati. Apa maknanya, Bu? Jangan pamer. Jangan eksis di media sosial. Dikit-dikit update status. Sedang minum apa, sedang dikit-dikit. Ini sifat yang tidak disukai oleh Allah. Nah, termasuk besok tuh. Tapi di sini sih nggak ada. Biasanya anak-anak muda lah. Buka puasa, diupdate nikmatnya buka puasa. Ditunjukkan makanannya, ditunjukkan minumannya. Masih ada nggak kayak gini sini? Aduh, dan nenek-nenek, Bu. Nggak usah. Ya nggak usah. Ya. Sembunyikan jati diri. Jangan banyak bergaul dengan orang. Nanti di bulan Ramadan fokus bersama Allah, namanya khalwat.
Apa khalwat? Berduaan dengan Allah. Nah, ini penting, Bu. Karena selama 11 bulan kita sudah banyak menghabis waktu dengan dunia. Selama 11 bulan kita sudah banyak menghabiskan waktu dengan manusia. Maka habiskan waktu kita dengan Allah, terutama nanti di 10 terakhir Ramadan. Ada syariat namanya iktikaf. Saya khusus berdoa mudah-mudahan ibu-ibu bisa iktikaf di Masjid Haram semuanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Rencanakan, mudah-mudahan suatu waktu jamaah pengajian apa ini? Wahdatul Ummahatul Muslimah bisa iktikaf bareng di Masjid Haram nanti. Nanti saya yang bimbing insyaallah. Ya, amin ya rabbal. Berkhalwat. Apa berkhalwat tadi? Berdua-duaan dengan Allah. Ustadz, saya punya suami. Bawa suami ke masjid. Suami juga berduaan dengan Allah, istri berduaan dengan Allah. Tinggalkan urusan dunia. Cukup 10 hari. Bisa tidak, Bu? Iktikaf. Ustadz, dagangan saya rame-ramenya itu 10 terakhir. Aduh, berarti masih cinta dunia. Susah memang, Bu, susah. Ya, tapi kalau dicoba pelan-pelan insya Allah bisa. Itu namanya iktikaf. Pernah iktikaf 10 hari, Bu? Full 10 hari. Full. Nikmat tidak, Bu? Nikmat, Bu, nikmat. Ya. Memutus hubungan dengan dunia cukup 10 hari. Ya. Kalaulah tahun ini belum iktikaf di kota suci, iktikaf saja di mana ini? Di Masjid Kalib Al-Fatah, ya, ada di Blok M Square, nikmat banget iktikaf di situ. Nurul Iman itu pesertanya bisa 1000 orang. Ya, mesti daftar jauh-jauh hari. Ya, iktikaf. Itu namanya khalwat. Nah, berkhalwat dengan Allah itu ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya pekanan, ada yang sifatnya tahunan, Bu. Berduaan dengan Allah itu harian dari subuh sampai matahari terbit. Kebiasaan orang salih dulu, Bu. Ini orang dulu, Bu, orang dulu. Orang salih dulu sesudah salat subuh sampai matahari terbit tidak komunikasi dengan manusia. Ya, tidak, zaman itu nggak ada HP. Ya, sekarang apa yang terjadi? Bangun tidur, ya salat witir dulu lah. Habis salat subuh buka. Besok Ramadan jangan, ya, fokus saja, fokus berkhalwat dengan Allah yang sifatnya harian. Ada yang berkhalwat dengan Allah sifatnya pekanan, Bu. Kapan itu? Jumat sore sampai maghrib. Ya, orang-orang dulu, Bu, di antaranya Fatimah Az-Zahra, kalau udah masuk Jumat sore itu dia suruh pembantunya, terutama menjelang maghrib, sudah mau tergelincir nggak matahari. Begitu mau tergelincir, fokus doa. Karena doa di waktu asar menjelang maghrib hari Jumat itu mustajab. Ditambah lagi dalam keadaan berpuasa. Subhanallah. Ya, makanya begitu asar Jumat tidak ada urusan dunia. Nah, itu bisa 1 jam, 2 jam sendiri itu. Bisa itu 3 juz, Bu. Ya, tapi lagi-lagi masak, Ustadz, aduh repot kalau udah masak gitu. Ya, repot. Ini kesempatan ibu udah pada pensiun, ya. Nah, waktu berkhalwat dengan Allah harian, pekanan, puncaknya tahunan 10 terakhir Ramadan. Pasang target. Kenapa? Nabi suka berpesan kepada para sahabat, idza qumta fi salatin fa salati muwadda'in. Jika kalian salat, bayangkan bisa jadi inilah salat terakhir dalam hidup kalian. Apa maknanya? Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun ini. Bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kita, terutama yang sudah 60 ke atas.
ini bisa jadi Ramadan terakhir. Mari kita bertekad, ini Ramadan terakhir dalam apa? Ini Ramadan terbaik dalam hidup saya. Kalau yang lalu mungkin ada yang kurang, tahun ini insya Allah akan lebih baik. Tapi saya doakan mudah-mudahan ibu masih ketemu Ramadan 10 kali lagi lah. Ya, tapi kan nggak ada yang menjamin, Bu. Bisa jadi ibu yang lebih dulu dari saya sholatin, atau saya yang lebih dulu nganter ibu ke pemakaman. Ya, nggak ada yang menjamin, Bu. Nggak ada yang menjamin. Ya. Jadi Bu yang Allah muliakan, ayo kita bertekad. Saya jauh lebih muda, ya, bukan orang yang terbaik, tapi saya paham ilmunya, sekedar menasihati ibu dan kita semua. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah. Dan jangan remehkan doa setiap selesai sholat. Rutinkan setiap selesai sholat, mulai sholat zuhur nanti, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Baca setiap selesai sholat. Tidak bisa kita ibadah, Bu, kalau bukan karena pertolongan Allah. Tidak bisa kita khatam 4 kali kalau bukan pertolongan Allah. Tidak bisa kita i'tikaf secara maksimal kalau bukan pertolongan Allah. Maka setiap selesai sholat baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dipanjangkan bacanya setiap selesai sholat 5 waktu. Nah, ibu yang Allah muliakan, inilah kira-kira yang saya sampaikan. Tanamkan dalam diri kita. Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun ini. Kita bertekad ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita, karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhirku. Biasanya kalau Ramadan sesuatu yang dianggap terakhir itu kita akan maksimal, bersungguh-sungguh. Barakallahu fikum. Demikian, mungkin ada yang ditanya, disilahkan. Gimana Ibu? Ya. Boleh Ibu. Boleh saja. Boleh, bahkan dalam sujud juga boleh. Iya. Cuma Ibu ketika menyebut Allah tidak usah pakai Gusti ya. Ya Gusti, langsung saja ya Allah, ya Rahman. Ketika meminta sesuatu, kaitkan dengan sifat Allah. Minta kesehatan, kaitkan dengan sifat Allah yang maha menyehatkan. Minta ampun, kaitkan dengan nama Allah ya Ghaffar. Boleh dengan bahasa kita. Tapi kalau dengan bahasa hadis Nabi, dapat pahala khusus. Demikian. Ya, sama-sama. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Ya, yang dimaksud dengan i'tikaf itu ya full 10 hari Bu. Full, tidak pulang-pulang, itulah i'tikaf. Tapi kalau mau malam-malam saja boleh-boleh saja. Itu namanya ya agak i'tikaf lah. Agak i'tikaf. Ya, i'tikafan. Ya. Karena dia ingin mengejar malamnya saja, ya. Tapi kalau mau lebih sempurna, full 10 hari. Karena bukan hanya mengejar Lailatul Qadar yang kita usahakan, tapi mengejar berduaan dengan Allah. Itu yang saya sebut khalwat tadi. Ustadz nggak bisa malam-malam, itu pun jam 10 baru berangkat. Jam 10 nanti pulang lagi ke rumah jam 2 karena mau masak, monggo saja, silahkan. Tapi itu namanya i'tikafan. Ya, bukan i'tikaf. Demikian. Ada yang lain silakan. Assalamualaikum. Kalau baca Al-Ikhlas 3 kali itu pahalanya sama dengan atas Quran. Sama Bu. Tapi keutamaannya, tapi kedudukan hurufnya tidak sama.
Sehingga ya tidak usah saya khatamkan dari Fatihah sampai An-Nas, cukup tiap hari baca Al-Ikhlas 3 kali. Berarti 3 kali 30 hari. Ya. Itu memang keutamaannya begitu, tetapi pahalanya tidak sama. Karena Quran itu pahalanya sesuai huruf. Ya, demikian. Sama-sama, monggo. Kalau ibu sudah sholat tarawih, tidak usah sholat tahajud, cukup sholat syukrul wudhu saja. Ya, karena itu sholat tahajud sudah dimajukan di awal waktu, tidak usah sholat tahajud lagi. Begitu bangun, ibu bangun mau masak jam 2, wudhu dulu, sholat 2 rakaat, sholat syukur wudhu, ya, baru aktivitas untuk menyiapkan kebutuhan sahurnya. Tidak usah tahajud lagi. Demikian. Terakhir cukup ya? Ada lagi terakhir? Demikian kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebulan itu tidak lama, Bu. Maka tidak kalah penting jaga kesehatan kita, terus berdoa kepada Allah. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Perbanyak baca doa ini, insyaallah ibu tidak sakit. Doa agar tidak sakit, ini doanya. Allah, ikuti saja. Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali wal adwa'i. Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali wal adwa'i. Dengan doa ini insyaallah ibu akan sehat sampai Ramadan nanti. Insyaallah. Mudah-mudahan. Kalau boleh Ustaz, kalau kebetulan Ustaz lihat di sini, saya minta di